warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya senantiasa selalu beserta kita, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS hari ini dan hari-hari sebelumnya, dan kegiatan-kegiatan belajar kita ke depannya dengan baik. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, selamat datang di SMA Negeri 2 Muntah pada tahun ajaran baru 2020 bagi calon siswa-siswi SMA Negeri 2 Muntah. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, alangkah baiknya saya kembali memperkenalkan diri. Nama saya Ferdinand Rusnawa. Saya guru biologi di SMA Negeri 2 Muntah. Untuk hari ini saya akan membahas atau membawakan materi tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, psikis. Masa remaja antara usia 10 sampai dengan 19 tahun adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia. Nah, remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dan dewasa, di mana pacu pertumbuhan akan sangat cepat dengan ditimbulnya ciri-ciri seks sekunder, tercapainya fertilitas, dan terjadinya perubahan-perubahan psikologis serta perubahan kognitif. Menurut BKKBN 2001. Nah, masa remaja merupakan bagian dari proses tumbuh kembangnya remaja, yaitu masa peralihan atau masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Nah, pada tahap ini anak-anak akan mengalami percepatan pertumbuhan, perubahan-perubahan fisik maupun fisiologis. Oleh karenanya, anak-anak remaja sangat rentan sekali mengalami masalah psikologis, psikososial, yakni masalah psikis atau masalah kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan-perubahan sosial dalam kehidupan maupun dalam pergaulan maupun dalam perubahan arah dan teknologi sekarang ini. Oke anak-anak, mari kita ketahui tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan cacat saja dan kecacatan saja ya. Oke, itu adalah kesehatan reproduksi. Nah, apa itu kesehatan reproduksi remaja? Nah, kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi yang serta proses yang dimiliki oleh remaja itu. Nah, pengertian sehat di sini bahwa tidak semata-mata berarti dia bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial kulturalnya. Nah, apa tujuan remaja mengetahui kesehatan reproduksi remajanya? Nah, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja, sikap, perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi remaja dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarganya guna mendukung upaya peningkatan kualitas serta generasi mendatang yang lebih baik, yang lebih sejahtera atau yang lebih bagus lagi. Nah, kemudian
Mengapa remaja juga perlu mengetahui kesehatan reproduksinya? Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksinya agar memiliki informasi-informasi yang tepat, benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor dan risiko yang akan terjadi. Nah, dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab dalam menjaga dan mengenai proses reproduksinya sendiri, sehingga remaja tidak salah bergaul, sehingga dapat mengakibatkan hal-hal yang sangat fatal dan dapat merusak diri kita sendiri. Baiklah anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi, ya, untuk kita lanjutkan materi kita di sini. Nah, kapan kita mengetahui ya bahwa kita itu sudah masuk usia remaja, dan ciri-ciri apa saja yang menandakan bahwa kita itu sudah dewasa? Lebih jauh, mari kita simak video berikut ini. Kesehatan reproduksi remaja. Apa kesehatan reproduksi itu? Apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. BKKBN 2012. Kenapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Masa remaja adalah masa peralihan atau perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja, terjadi perubahan fisik maupun biologis, sehingga remaja penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat, yang akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak, karena pada organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus jaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab, sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Karena lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat dan berbahan menyerap keringat, dan ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi laki-laki: jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Di samping itu, ada bakteri baik yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Jaga kelembapan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari, atau setiap setelah buang air kecil, atau bila pembalut telah penuh darah,
atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan adalah pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas terlebih dahulu pembalut dengan menggunakan air, bungkus, kemudian buanglah di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, biasanya terbuat dari bahan handuk atau katun. Segeralah cuci bersih begitu selesai digunakan dan jemur hingga benar-benar kering, kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap untuk digunakan kembali. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur, akibatnya muncul gatal-gatal di area organ intim. Pubertas. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami masa pubertas. Pubertas merupakan satu tahap dalam perkembangan di mana seorang individu yang belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya untuk mampu bereproduksi. Masa puber anak laki-laki biasanya pada usia 13-14 tahun dan anak perempuan pada usia 11-12 tahun. Batasan umur ini tidak mutlak, tergantung beberapa faktor, contohnya gizi dan lingkungan keluarga dan lain-lain. Ciri primer pubertas laki-laki. Tanda remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Mimpi basah merupakan peristiwa alami keluarnya cairan dari organ reproduksinya. Ini berarti remaja putra, berarti secara biologis organ reproduksinya telah matang. Ciri primer pubertas perempuan. Pubertas pada perempuan ditandai dengan menstruasi pertama yang disebut miners. Haid atau menstruasi adalah luruhnya lapisan dinding bagian dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah, sehingga haid pada remaja putri ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Ciri sekunder pubertas laki-laki, tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jakun, bahu menjadi lebih bidang, tumbuhnya rambut pada ketiak dada, tumbuhnya bulu halus pada alat kelamin yang sudah matang, tumbuh lebih bermassa atau berotot. Ciri sekunder pubertas perempuan, payudara membesar, tumbuh bulu halus sekitar ketiak, rongga pinggul membesar, tumbuh bulu halus sekitar pubis atau alat kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan, masa pubertas disertai kulit lebih berminyak, dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat dapat bertambah. HIV atau AIDS, Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah sebutan kondisi tubuh seseorang yang sistem kekebalan tubuh sangat rusak akibat HIV, sehingga berbagai penyakit ditemukan di dalam tubuh. Bagaimana cara penularan HIV? Hubungan seksual melalui transfusi darah yang ternyata darah yang ditransfusikan mengandung HIV, penggunaan jarum suntik yang tidak steril di antara pengguna narkoba, atau benda tajam yang tercemar darah yang mengandung HIV, seperti alat cukur, alat tindik, melalui darah ibu ke bayi yang dikandung dalam rahimnya, serta melalui ASI dari ibu yang mengidap HIV kepada bayinya. Hubungan seksual pranikah. Hubungan di luar nikah yaitu hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak menjadi suami istri. Pencegahan kehamilan pada usia dini. Remaja putri harus berani mengatakan tidak bila teman laki-lakinya mengajak untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak meminta atau memaksa untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang mudah terangsang seperti alat kelamin, pantat, paha sebelah dalam, buah dada, leher, dan mulut, sehingga dapat mendorong timbulnya nafsu seksual. Hindari tempat-tempat yang sepi maupun gelap untuk berduaan dengan kekasih. Tips and trik remaja sehat. Berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi, tidak tergoda melakukan hubungan seksual, berpikiran maju untuk jangkau hal-hal baru dan berpendirian teguh,
dapat mengatur energi remaja menjadi hal positif, membina pertemanan dan persahabatan yang sehat, saling menghargai, memupuk perkenalan pribadi menjadi saling dukung atau pengertian. Nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau melalui mulut, dihirup melalui hidung maupun intravena, melalui pembuluh darah, biasanya melalui jarum suntik, sehingga dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Dampak atau resiko penyalahgunaan narkoba: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, sesak nafas atau kesukaran untuk bernafas. Akibat jangka panjang: pengerasan jaringan paru-paru, pengerasan dan pengecilan hati, gangguan sistem dan fungsi reproduksi, terinfeksi virus HIV karena pemakaian jarum suntik bersama, dan kematian overdosis. Semoga melalui video ini, teman-teman semakin memahami tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi agar ke depan bisa menjadi generasi yang berkualitas. Setelah kita menyimak video yang telah ditayangkan tadi, maka kita juga telah memperoleh informasi-informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi remaja dan permasalahannya. Oleh karena itu, penting ya menjaga diri, terutama kaum wanita. Kenapa? Kaum wanita selalu saja menjadi korban dari masalah remaja ini sendiri. Dimana dalam masa-masa remaja ya, di malam masa-masa remaja dan di malam masa-masa kenakalan remaja, sering ya anak-anakku yang kaum wanita sering menjadi korban dari tindakan-tindakan kekerasan seksual, sering menjadi korban dari tindakan-tindakan teman laki-lakinya atau teman prianya yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, anak-anakku, marilah kita tetap menjaga. Bila kita berpacaran, marilah kita berpacaran yang sehat saja. Berpacaran yang sehat adalah berpacaran yang saling mendukung, ya, saling memberi pengaruh yang positif dan saling membantu, sehingga menimbulkan atau membangkitkan gairah kita untuk senang belajar. Bukan pacaran hanya untuk mencari kenikmatan sesaat dan dapat merusak dan menghentikan masa depan kita. Nah, anak-anakku ya, terutama anak-anak wanita yang menjadi korban di sini, yang menjadi sangat ya menjadi korban, tetapi sering menjadi korban dari kenakalan masa remaja. Kenapa? Karena akan mengalami hal yang buruk, di mana akan terjadinya pernikahan di usia dini, ya, perkawinan atau hamil di luar nikah, kemudian melakukan keguguran atau aborsi, sehingga dapat menyebabkan mempengaruhi organ-organ reproduksinya sendiri, dan juga ya dapat mengalami kesakitan ya pada saat melahirkan, karena belum waktunya kita ya untuk mengandung dan melahirkan. Oleh karena itu, anak-anakku, pada masa usia remaja ini ya, mari kita gunakan waktu kita mencari jati diri kita dengan baik ya, dengan nilai-nilai yang positif, bukan dengan hal-hal yang tidak perlu yang dapat merusak diri kita sendiri. Nah, bagi anak-anak bukan wanita, apabila kalian sudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik tadi, maka kebahagiaan kalian yang rasakan pada saat remaja tidak akan pernah terulang kembali, dan kalian akan merasakan penyesalan di kemudian hari, karena kalian melewatkan hari-hari yang bahagia atau masa-masa yang bahagia ya. Nah, bagi remaja laki-laki penting untuk kita tetap menjaga diri ya, supaya
kita juga tidak terjerumus dalam pergaulan yang merusak diri kita, ya, dan menjadi teman yang baik bagi kaum wanita, sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Karena kita tahu bahwa pada saat usia remaja banyak sekali hal-hal yang akan kita lewati, di mana kita harus mencari jati diri kita sebenarnya, tanpa kita memikirkan, kita melakukan tindakan tanpa perlu kita memikirkan lebih jauh dampak apa yang akan kita dapat nantinya. Contoh-contoh yang selama ini terjadi adalah di mana kita mengalami perkelahian, ya, tawuran, minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang, ya, seperti jenis-jenis narkoba, sehingga dapat merusak otak sarafnya kita, sehingga dapat merusak diri kita sendiri, sehingga dapat merusak mental kita sendiri. Oleh karena itu, anak-anakku, pada masa remaja ini, ya, mari kita melakukan hal-hal yang positif. Tahukah anak-anak bahwa masa remaja adalah waktu yang penting untuk membangun fondasi kesehatan saat dewasa. Makanya ada banyak yang perlu kita persiapkan dan kita waspadai agar masa remaja kita bisa dilewati dengan ceria dan kesehatan yang prima. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.